Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Menjadi alat yang indah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan ini, sudah tidak asing lagi bagi kita karena kisah ini tentang pemberitahuan kelahiran Yesus, dan ada dua tokoh penting yang berperan di dalam kisah ini yang saya rindu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama yaitu tokoh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ini bertindak sebagai pembawa pesan dari Allah kepada Maria. Dia datang kepada Maria dan menyampaikan bahwa Maria akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama dia Yesus. Kemudian kita melihat bahwa peran malaikat di seputar kelahiran Yesus begitu banyak. Misalnya saja di dalam pemberitahuan kelahiran Yesus, kemudian peran malaikat juga ketika memberitahukan kepada para gembala tentang kelahiran Yesus. Kemudian peran malaikat juga di dalam mencegah Yusuf ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, ketika Yusuf mendengar informasi bahwa Maria telah mengandung. Kemudian peran malaikat juga di mana malaikat melindungi bayi Yesus dari pembunuhan Herodes dengan menyuruh Yusuf mengambil Maria dan bayi Yesus menyingkir ke Mesir, dan masih ada beberapa lagi. Nah, ini peran malaikat yang kita lihat dalam tanda kutip seolah-olah mereka sibuk sekali bolak-balik sorga dan bumi untuk mengawal kelahiran Tuhan Yesus. Berarti di sini bayi yang akan lahir ini pribadi yang sangat penting. Dia Allah, karena itu Allah Bapa sendiri mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada Maria dan mengawal dalam kelahiran Tuhan Yesus ini. Dan kita lihat bahwa ketika malaikat melakukan semua itu, mereka melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita. Pertanyaannya, apakah itu ada manfaatnya bagi mereka? Sama sekali tidak ada. Tujuan Kristus datang ke dunia satu-satunya untuk membawa keselamatan bagi manusia berdosa dan bukan untuk malaikat. Tapi di sini mereka berperan di seputar kelahiran Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, bahkan mereka melakukan yang terbaik. Saudara terkasih, kita perlu belajar dari tokoh malaikat ini, di mana mereka melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan bagi mereka dengan penuh sukacita, sekalipun apa yang mereka lakukan bukan untuk pribadi mereka, untuk manusia berdosa, tapi mereka melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita. Bisakah kita sebagai orang-orang percaya di dalam menerima tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan ketika kita dipakai sebagai alat di tangan Tuhan? Maukah kita melakukan semua itu dengan penuh sukacita di hati? Bukan saja kita bersukacita karena apa yang kita lakukan demi kepentingan kita, tetapi ketika kita melakukan apapun itu demi kepentingan orang lain, kita ingat bahwa Allah yang memerintahkan kita, Allah yang memakai kita menjadi alat di tangannya untuk melakukan maksud dan kehendaknya. Maka kita perlu melakukan itu dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh sukacita di hati. Tokoh yang kedua yang kita bisa belajar yaitu tokoh Maria. Di sini kita lihat bahwa di awal pemberitaan malaikat kepada Maria, dia agak terkejut, agak ragu. Tapi kemudian dia menerima itu dengan ketundukan dan penuh ketaatan. Itu nyata dari pernyataan Maria, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara yang terkasih, Maria dengan penuh ketaatan melakukan semua itu, dan dia sadar bahwa dia hanya seorang hamba
di hadapan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupannya dan bukan kehendak dirinya. Saudara yang terkasih, belajarlah dari Maria. Ketaatan memang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, tapi Allah mencari orang-orang Kristen sejati yang mau tunduk, yang mau taat dengan setia kepada Tuhan. Apakah itu saya dan saudara? Biarlah ini menjadi pengingat, ini menjadi bahan refleksi dan perenungan bagi kita semua. Maukah kita taat kepada Tuhan sebagaimana Maria taat melakukan perintah Allah? Biarlah kita semua menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan maksud dan kemuliaan Allah bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami belajar dari dua tokoh penting yang ada di dalam teks, Maria dan malaikat. Tuhan Yesus tolong kami supaya dengan penuh sukacita kami menyambut Natal tahun ini. Dan kami juga mau taat kepada Tuhan sebagaimana Kristus sudah mengorbankan dirinya bagi kami manusia berdosa. Terima kasih, jadikanlah kami pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati.